Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama Dr. Taufik, jadi ahli pidana dari Universitas Unisula. Jadi hari ini kita ada di mana, Pak Taufik? Di Luka Resort and Resident, Bandengan, Jepara. Tempatnya sangat indah. Dan Ya. ini uniknya kebetulan pemiliknya orang Solo juga, Bu Sita. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bu Sita sudah menyediakan tempat bagi kami untuk menginap di sini di Luka Hotel di Jepara. Jadi hari ini kita mau membahas, Pak Taufik, jadi ada isu, ada berita yang cukup mengejutkan dan mungkin sebagian masyarakat cukup gemas melihatnya. Jadi kasus yang terjadi di Surabaya, Pak Taufik, tentang penganiayaan. Jadi ada seorang anak pejabat itu menganiaya pacarnya. Itu kalau menurut pandangan dari Dr. Taufik bagaimana? Pertama kita bicara dulu kenapa begitu marak ya. Kenapa begitu marak orang dengan mudah perselisihan sedikit kemudian menganiaya bahkan menyebabkan kematian. Dan kalau saya ikuti ceritanya itu sangat biadab ya. Jadi Ronald Tanur, anak anggota DPR dari salah satu partai ini, itu pacar ya. Mungkin kalau dilihat usianya barangkali si wanita ini lebih tua, wanita asal Sukabumi ini ya, dini begitu ya. Nah, kalau lihat ceritanya menurut saya itu sangat biadab. Kenapa biadab? Dia diundang kawannya di salah satu karaoke terkenal di Surabaya, kemudian keluar masih membawa miras, dan si wanita ini sempat dipukul 2 kali jatuh ya, kemudian dibawa ke tempat parkir, dia nyari mobil, dan dalam posisi menuju nyari mobil itu sepanjang jalan dia dipukuli ya, sampai kemudian dia nunggu, masih setia menunggu meskipun dipukuli. Dan saya yakin ini sudah terjadi lama. Dia dipukul aja masih nunggu. Kalau dia baru sekali dipukul melarikan diri berarti memang si laki-laki ini baik. Tapi dilihat dari ceritanya dia nunggu dan sebagainya, berarti kan laki-laki ini memang sudah lama menghajar. Lalu apa yang terjadi? Si perempuan sudah dipukuli, kemudian dia duduk nunggu di satu tempat parkir nunggu pacarnya ini datang, ternyata malah dilindas. Dan disitulah mulai dilihat satpam sampai kemudian dinaikkan ke bagasi. Kalau lihat ceritanya, satu, ini perilaku ini kan biadab ya. Dan saya tidak akan berdebat ini direncanakan atau tidak direncanakan, tetapi saya berharap kepolisian, kejaksaan, dan terutama pengadilan untuk tidak main-main. Karena kalau saya lihat pasalnya ini hanya dikenakan 338, itu ancaman maksimalnya 15 tahun ya. Dan 359 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian ya. Itu ancamannya juga tidak lebih dari 12 tahun. Nah, artinya tidak ada peluang dia untuk dihukum mati. Nah, oleh karena itu proses terhadap Dini ini, penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR ini, menurut saya masyarakat seperti kita yang paham hukum ini harus mengawal jangan sampai dia hanya dikenakan pasal 338 dan 359. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena hampir di semua kasus yang melibatkan anaknya orang kaya, anak orang yang dekat dengan kekuasaan, dan anaknya penguasa ya, kita bisa lihat misalkan Mario Dendi dan sebagainya, kan dihukum 5 tahun. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang memviralkan video ini? Ini juga harus dijangkau dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, karena dia telah menyebarkan sebuah kekerasan, sebuah penganiayaan, itu tidak diperbolehkan begitu. Di luar negeri ini hukumannya berat dan langsung didenda itu. Kita lihat kecelakaan di salah satu jalan tol, kemudian kita memvideo, kita memviralkan, kita akan didenda. Video saja itu sudah kena. Iya, sudah kena. Jadi kalau dari peristiwa ini, saya berharap aparat hukum mencoba melihat sejarah. Kita pernah punya hakim agung yang luar biasa. Siapa itu? Bismar Siregar. Bismar Siregar ini saya badikan menjadi anak saya bungsu. Anak saya bungsu kan saya berikan nama Muhammad Bismar ya. Muhammad Bismar ya, dengan satu harapan kelak dia akan jadi pengadil yang bagus. Nah, kenapa? Jadi
seorang Hakim Agung Bismar Siregar ini pernah memvonis orang, ya, pada saat itu ada laki-laki jajan, ya, dengan perempuan pelacur, terus kemudian dia tidak membayar. Ya. Ya, laki-lakinya tetap dihukum, dianggap menggunakan barang dengan tidak membayar. Nah, saya ingin supaya keadilan ini bisa dimiliki masyarakat, karena keadilan ini kan ada dua. Keadilan positif itu menurut apa kata undang-undang. Betul. Undang-undang itu yang ngomong ya polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Nah, kalau mereka semuanya sudah korup, selesai sudah. Jadi peristiwa apapun kalau itu sudah menurut kata polisi, hakim, jaksa, dan pengacara, ya selesai sudah. Oleh karena itu ada aliran hukum lain, apa itu? Living law. Living law itu hukum yang menurut apa kata masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat, dan disinilah nanti akan kita temukan namanya keadilan substansial. Baik. Kalau menurut kata hakim, polisi, jaksa itu keadilan prosedural. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau melihat pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis hukuman, itu kan ada pidana pokok. Pidana pokok itu yang tertinggi hukuman mati, kemudian 20 tahun, ya, penjara seumur hidup, dan pidana tambahannya adalah pencabutan hak tertentu. Nah, saya ingin itu dimaksimalkan. Ya. Saya ingin pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi dalam kasus yang terjadi di Surabaya ini posisinya adalah si korban. Jadi korban ini jam 8. Ya. Jadi si korban ini, Pak, itu dia selama berpacaran itu dalam media sosial dia sudah sering mengeluh. Jadi dia itu seperti mengalami hal tersebut, kekerasan itu sudah sejak lama. Jadi dikaitkan dengan tadi Bapak menyatakan bahwa hukum di Indonesia ini harus berkembang, kan begitu. Betul. Yang di sini yang kita tidak inginkan, Pak. Di sini kan jelas ini adalah perkaranya adalah penganiayaan berat sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Nah, di sini yang belum disorot oleh keadilan, rasa keadilan di masyarakat, kalau menurut saya pribadi, kebiadabannya, Pak. Apakah kebiadabannya ini, mohon maaf, seandainya kita bicara tentang hukuman maksimal, itu kan hukuman mati, ada hukuman penjara seumur hidup, seumur hidup tahun, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam perkara ini, Pak, ini kan penganiayaan berat mengakibatkan kematian yang kemungkinan oleh para penegak hukum tidak didakwakan dengan pasal yang pembunuhan yang berencana atau maksimal begitu, Pak. Jadi bagaimana Pak Taufik sebagai ahli pidana menanggapi bahwa ini memang betul-betul biadab, Pak. Tetapi hal ini tidak ada dalam hukum kita. Begitu. Nah, itu satu pertanyaan menarik. Kita kembali dulu tentang ajaran hukum. Hukum itu apa? Dan kalau teori pemidanan itu kan ada 3 istilahnya. Satu, teori balas dendam. Balas dendam itu artinya bunuh dibalas dengan bunuh, mata dibalas dengan mata. Mata dibalas dengan mata dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teori relatif, artinya hukum itu selain pemenjaraan juga untuk pendidikan. Yang kedua, memakai teori gabungan. Gabungan itu bahwa dia juga dihukum dengan hukuman yang berat dan dia ditambahkan denda atau restitusi. Dan itu dianut di dalam hukum kita pasca reformasi. Hampir semuanya mencantumkan selain pidana kurungan, ya, artinya pemenjaraan, pemerampasan kemerdekaan, juga ditambahkan biaya misalkan untuk merehabilitasi dan sebagainya. Dari pertanyaan Anda, saya sepakat. Pertama begini, memang mungkin kalau kita mencari rumusan delik, itu pembunuhan berencana menurut polisi, menurut jaksa itu harus direncanakan sebelumnya, bla bla, dan itu kita sudah lihat di banyak kasus. Laka di Solo ada seorang pemuda yang bersenggolan dengan mobil Mercy yang kemudian dilindas, itu juga tidak dikenakan pasal pembunuhan. Bahkan pasal 338 penganiayaan pun tidak masuk, karena dia cuma dihukum setahun. Juragan Cat itu di Solo itu dihukum setahun, dan akhirnya dia memberi kompensasi membangun beberapa LP itu
seperti etalase cat begitu. Oke lah, itu kita kesampingkan. Nah, ada yang menarik, memang kalaupun itu secara delik material dengan melihat rumusan delik, berarti kita memahamkannya kepada delik formal. Delik formal itu apa yang menjadi kata undang-undang. Nah, kita bisa lihat ada delik material karena hampir sekarang beberapa perkara, beberapa delik pidana termasuk di situ adalah korupsi, ini kan ada perubahan. Dulu korupsi itu deliknya formal, sekarang kan diganti material untuk menemukan keadilan. Apakah layak sopir yang mengantar uang apa 5 miliar hukumannya sama dengan orang yang memiliki 5 miliar yang meminta untuk dipakai nyuap, Ya. hukumannya disamakan kan enggak. Disamakan, Nah, ya. oleh karena itu kalau mulai dari peristiwa ini polisi, jaksa dan hakim hukum bisa, memang rumusan deliknya itu tidak memasuki, tetapi efeknya, dan tadi Anda cerita di story maupun di halaman muka dia IG-nya, Iya. itu kan menampakkan kegalauan, sering dianiaya. Sering dan dianiaya. dan yang harus dimengerti juga tadi ada 3 teori pemidanaan, harus ada yang membuat efek jera. Jadi gabungan keduanya, pendidikan dan efek jera apa? Berikan shock terapi dengan memberikan vonis mati. Ya, Itu shock terapi itu, mohon maaf Pak, jadi bukan hanya kepada si pelaku tetapi kepada masyarakat secara luas berarti. betul. Jadi hukum ini kan apa namanya mengajarkan juga kalau salah satu hal yang penting di dalam hukum itu selain cost and benefit, ya, hukum itu juga memuat satu pendidikan biar masyarakat luas tahu tidak bisa menganiaya itu dengan seenak hati. Ya. Dan menurut saya pasal KDRT tidak kena, mereka tidak dalam hubungan administrasi kok. Rumah Administrasi tangga. pernikahannya mereka tidak ada. Nah, kenapa saya meminta mereka hukum maksimal? Jangan mencari rumusan delik dengan pendekatan hukum formal. Sudah saatnya mencari rumusan delik dengan pendekatan material. Material itu efeknya apa? Dan saya menginginkan anak ini didenda juga, direstitusi. Kalau dia seorang janda punya anak, anaknya juga harus diberi kompensasi. Betul, Keluarganya, kalau tidak salah ini asal Sukabumi ya, dan ibunya yang membuat laporan. Nah, jadi di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, ayo masyarakat kita kawal. Kalau ada yang bermain-main sekecil apapun, apakah itu di wilayah polisi, di wilayah penuntutan jaksa, dan di wilayah penghukuman di pengadilan, kita kawal bareng-bareng. Jangan berikan ruang sekecil apapun mereka bernegosiasi dengan pendekatan hukum positif. Ya. Karena aliran hukum progresif pun juga dimainkan, dan hukum progresif itu lebih berorientasi pada korban. Bedanya hukum positif dan hukum progresif itu, hukum positif itu berorientasi pada pelaku, kalau hukum progresif berorientasi pada korban. Nah, pada korban kan tidak mungkin dipulihkan. Ya. Selanjutnya Pak, ini Ya. semakin menarik. Jadi tadi Bapak juga mengutarakan bahwa ada yang namanya adalah restitusi. Restitusi. Jadi benar. restitusi ini bagi masyarakat kita itu kan belum terlalu familiar, Pak. Betul, betul. Apakah juga dimungkinkan dalam pemidanaan dalam perkara ini, Pak? Itu si korban ini kan mempunyai anak Ya. yang berusia 12 tahun, Ya. yang mana kita ketahui bahwa juga si korban ini juga merupakan single parent, Pak. Ya, ya. Jadi kelangsungan hidup dari si anak itu juga akan terancam secara ekonomi, Pak. Benar. Apakah mungkin kalau seandainya itu diajukan restitusi kepada si pelaku Ya. untuk membiayai si anak ini? Ya. Bagaimana menurut Ya, Bapak? pertanyaannya Anda menarik. Ini mengingatkan kita kalau di kampus itu kita memposisikan hukum itu seolah black letter law. Jadi hukum itu seolah pasal-pasal yang cuma ditempel di etalase menjadi etalase saja. Maka itu idola saya Prof. Sajipto, saya termasuk penganut beliau, menghidupkan apa yang disebut hukum progresif. Nah, di dalam hukum progresif jangan lupa pasal 98 KUHP itu masih ada, tapi tidak pernah diberlakukan. Apa di situ? Seorang korban misalkan laka lantas, dia bisa meminta kepada majelis hakim lewat siapa? Lewat jaksa selaku pengacara negara, supaya orang ini juga dihukum hukuman perdatanya, hukuman ganti ruginya, restitusinya itu diperbolehkan. Jadi sebenarnya KUHP kita ini sudah sangat maju. Yang tidak maju itu karena banyak kalangan yuris ini tidak belajar, dan mereka menjadi seperti pergeseran botol kecap. Botol kecap itu kecap botol kosong, masukkan mesin,
dikasih kecap, ditutup, diberi etiket. Seperti itu, bukan seperti itu. Habis nanti jadi botol kecap Betul, lagi. jadi botol kecap lagi. Hukum itu harus berisi, hukum Iya. itu harus berwarna. Tidak bisa mengatakan hukum itu kosong, tidak. Hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Hukum juga berurusan dengan empati masyarakat, rasa solidaritas, kemanusiaan, dan terutama itu semua orientasinya adalah keadilan. Jadi saya sepakat, pasal 98 KUHP itu masih bisa diberlakukan. Persoalannya kenapa itu tidak terjadi? Karena kita tidak pernah memberlakukan itu. Jadi seolah-olah ketika orang menjadi korban kekerasan, korban kejahatan, dia menuntut itu tidak lazim, harus menunggu pidana dulu, kemudian baru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nggak seperti itu, langsung bisa sekaligus. Dan menarik pertanyaan Anda, saya berharap jaksa ini dicarikan jaksa yang cerdas, supaya digabungkan pasal selain pasal penganiayaan dengan tuntutan yang berat, ya, yang maksimal mati ya, begitu ya. Kemudian kedua, restitusinya dipakai untuk mengganti rugi itu. Ya. Selanjutnya Pak, tadi Bapak selalu menyinggung tentang rasa keadilan di masyarakat. Ya. Yang seperti yang kami ketahui Pak, itu dalam sistem peradilan di Indonesia ini kan majelis hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan menurut keyakinan mereka. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya kan, itu didasarkan juga atas kita minta pedoman kepada juri, Pak. Ya. Nah, di situ kan ada beberapa sekelompok orang dari berbagai elemen. Nah, kalau di sistem hukum kita, Pak, itu hukum di masyarakat. Jadi mindset di masyarakat, karena penyebaran dari media ini kan sangat masif saat ini. Ya. Banyak masyarakat yang menginginkan bahwa wah ini seharusnya seperti ini, wah ini seharusnya seperti ini. Atau itu tanggapan masyarakat, Pak. Ya. Kalau menurut hukum pidana ini bagaimana, Pak? Ya, memang ada satu perbedaan yang sangat prinsip ya kita dengan Amerika. Kita ini menganut civil law, jadi tidak ada sistem juri. Tetapi jangan lupa ya bahwa sebuah perkembangan hukum itu tidak menafikan memuat aliran baru ya. Jadi kalau di dalam peristiwa ini misalkan tadi Anda tanyakan apa yang ingin diinginkan masyarakat, saya selalu mengatakan hukum modern itu, keadilan itu bukan diletakkan di pundaknya polisi, pundaknya jaksa, pundaknya hakim, atau pundaknya penasihat hukum atau pengacara begitu. Tetapi masyarakat juga harus menilai, dan sebenarnya sadar atau tidak kita sudah mempraktekkan ini begitu loh ya. Tetapi yang terjadi yang bisa kena ini itu justru para pelaku, bukan korban. Selama ini yang diuntungkan dengan restoratif justice dan sebagainya itu bukan selalu pelaku. Misalkan Pinangki ya, dia tidak pernah menjalani pidana lebih dari 2 tahun ya. Untuk sebuah peristiwa seperti itu, bahkan kalau tidak diteriaki mungkin juga tidak dicopot jabatannya karena masih terima gaji. Begitu juga Ajun, komisaris besar polisi yang melakukan praktek korupsi, dihukum 5 tahun ternyata masih dipekerjakan di Mabes Polri. Nah, jadi disinilah pentingnya masyarakat memberikan satu penilaian. Dan saya tadi mengatakan hukum itu tidak berada di ruang hampa. Hukum itu hidup di masyarakat. Dan yang harus dipahamkan sekarang, politik hukum kita ini bukan menegakkan hukum, tapi sudah menegakkan keadilan. Karena kalau kita politik hukumnya diarahkan pada menegakkan hukum di masa yang korup seperti ini, kita tidak bisa nafikan ya. Meskipun tidak semua, tapi hampir di semua lini kita lihat Mahkamah Agung pun dengan entengnya memutus koruptor tidak harus bayar restitusi ya, bahkan hukuman pokoknya dikurangi dan sebagainya. Maka ini kontrol masyarakat, dan saya punya trik ini, siapapun yang mendampingi keluarga almarhumah Dini, mainkan media sosial Anda, karena sekarang no viral no justice. Lalu bagaimana? Apakah cukup? Tidak. Ketika terjadi pengadilan, tingkat pengadilan tinggi itu kirimi surat itu hakim tinggi. Kalau kemudian perkara ini naik ke Mahkamah Agung, kirimin surat semua lapisan masyarakat, penggerak-penggerak perlindungan perempuan, perlindungan anak, mereka yang peduli pada keadilan, peduli pada hukum, ngirim. Jadi jangan cuma persoalan politik. Ini pernah
soalan kemanusiaan, harkat dan martabat manusia. Kalau saya nggak tahu agamanya Dini ini apa. Kalau di dalam Islam ini berat, Ya. karena di dalam Islam itu membunuh nyawa seorang Muslim itu sama dengan membunuh dunia dan Meruntuhkan lebih dunia. lebih mahal harganya dari dunia dan seisinya. Maka di dalam Islam ketika terjadi diat atau ada permaafan dari keluarga korban, ahli waris korban, ganti ruginya besar banget. Ya. Jadi yang Anda bilang kalau kita belajar hukum positif seperti itu menurut saya sangat tepat. Lihatlah keadilan di masyarakat. Apalah ya orang yang sepanjang pacaran itu kan baru 5 bulan kalau Baru nggak 5 salah. bulan ya. Tapi tiap hari jadikan Ya. sansak hidup dan dia tidak bisa menuntut. Bahkan di hari-hari terakhir meninggal pun dia masih duduk karena kesakitan atau kecapean dipukuli, ternyata masih dilindas dan dimasukkan ke bagasi. Dan masyarakat, saya bilang jangan sekali-kali memviralkan video-video seperti ini. Kalau berita ini Anda viralkan saya setuju, tetapi kalau video-video kekerasan, karena itu akan direkam oleh masyarakat menjadi sebuah hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Begitu pesan saya. Ya. Jadi jelas tadi yang disampaikan Pak Taufik, kita sudah banyak berdiskusi tentang perkara ini juga karena perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat. Dan saya ini kira menjadi shock terapi hukumannya. Iya. Kalau nanti ini hanya dikenakan 12 tahun atau maksimal 15 tahun, ya masyarakat yang punya harta akan menempuh cara yang sama karena nanti dia pasti dapat remisi. Kalau dia non muslim ya mungkin Natal atau hari apa 17 Agustus. Apalagi kalau peristiwa laka lantas di Solo orang melindes itu dilindes loh. Iya. Cuman kena setahun kemudian dia bangun rutan atau LP ini kan brengsek banget itu. Iya. Jadi menurut keadilan di masyarakat ini juga harus diperhatikan begitu ya Pak? Betul. Hukum modern harus menganut juga keadilan itu bukan hanya milik yang ngerti pasal-pasal, tapi yang punya hati nurani itu juga dinilai. Karena begini, jangan lupa bahwa Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pun ya nomor 48 2009 masih mencantumkan setiap putusan harus berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya di situ hakim boleh progresif menganut aliran yang lain bahwa menurut masyarakat ini nggak adil. Itu saya pertimbangkan. Maka harus divonis mati. Boleh-boleh saja. Boleh, karena hakim di Indonesia mempunyai kewenangan untuk itu. Berbeda dengan jaksa dan polisi. Dia tidak punya rentut, rendak. Ya. Nah, itu. Karena mereka sudah harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Begitu. Betul. Jadi cukup sekian, kita sudah mengupas ini. Banyak ini tadi. Banyak. Kalau jadikan referensi banyak. Iya. Jadi semoga ini juga mencerahkan masyarakat, mencerahkan penonton dari MT Lovem di channel YouTube ataupun di Instagramnya, bahwa ini juga untuk peringatan juga kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu saja dilarang dalam undang-undang. Apalagi ini belum ada bukan rumah siapa-siapa. Ini baru pacaran, dan di masyarakat kita banyak yang baru pacaran aja sudah pukul-pukulan dan lain seperti itu. Ini harusnya menjadikan warning bagi masyarakat. Begitu Pak Taufik, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.